Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin kayak presentasi tentang fikih zakat. Oke, jangan lupa. Nah, presentation fikih zakat. Baik, Muhammad saya dari kelas 8. Perkenal aku udah tahu namanya Fahri. Nama saya Muhammad Fahri dari kelas 8C atau 8E itu kalau di asrama atau di Saung. Dan saya sekolah di IDM boarding school. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang fikih zakat. Penjelasannya, penjelasan dasarnya lebih tepatnya itu soalnya nggak semua. Jadinya, oke kita ke next slide. Yang pertama itu pengertian zakat. Zakat zakat itu ada dua. Pengertian zakat itu ada dua. Zakat cara bahasa dan secara istilah. Ini zakat cara bahasa itu zakat berarti tumbuh atau bertambah. Yang zakat berarti tumbuh atau bertambah kalau nggak salah ya, menurut aku sih ini. Kalau aku nggak mau nambah-nambahin takutnya salah, jadinya nggak usah deh. Ini ada di pikiranku kalau bertumbuh berapa itu jadinya orang bersedekah kayak gitu. Tapi kayaknya milih aku nggak tahu soalnya kayaknya. Dan zakat secara istilah, zakat ada jumlah tertentu yang harus dikeluarkan, itu jumlah tertentu itu adalah nisab. Kayak ini ada jumlah dan harta dan waktu dan kalangan. Ini jumlah tertentu adalah nisab dan harta tertentu adalah harta yang halal. Dan waktu tertentu adalah kayak deadline kayak harus sebelum Ramadan kalau nggak salah, harus sebelum Ramadan. Dan kalangan tertentu kayak ada nanti. Nanti aku jelasin kalau kalangan tertentu. Dan zakat kayak kita baca lagi. Zakat secara istilah adalah zakat adalah jumlah tertentu yang harus dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu wajibnya pada kalangan tertentu. Dan oke. Nah, sekarang adalah kedudukan zakat dalam Islam. Kedudukan zakat dalam Islam. Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan ialah menunaikan zakat pada waktunya. Sebagaimana kedudukan zakat dalam Islam yang tertuang dalam hadis berikut ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 atau enggak. Syahadat, la ilaha illallah, dan syahadat Muhammad Rasulullah. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, dan kayak Islam itu kayak sebuah bangunan. Dan kalau kita kayak satu aja kita nggak isi, itu bangunannya kalau misalnya kayak gini bangunan, misalnya gimana ya? Misalnya ini bangunannya, ini tiang-tiangnya, gimana? Misalnya kok jangan 5, ini misalnya tiang-tiangnya, misalnya ini adalah syahadat, sholat, dan Ramadan. Ini adalah zakat dan haji. Dan kita syahadat, kita sholat setiap hari, Ramadan saat bulan Ramadan. Dan kita juga harus bayar zakat, tapi gara-gara misalnya aku masih 13 tahun, jadinya zakat kita ditanggung masih orang tua kita. Dan haji bagi yang mampu kan aku belum berpendapatan kayaknya, dan aku belum mampu, mungkin jauh aku mampu, tapi aku belum berpendapatan, kayaknya aku belum wajib haji. Jadi kayak ini masih gitu. Tapi kalau udah kayak udah mampu tapi nggak bayar zakat sama haji, bayangkan tiba-tiba gini, kayak apa ini satu roboh jatuh kan, kayak gitu misalnya. Dan lanjut, hukum orang yang mengingkari zakat. Islam dibangun atas 5, untuk itu yang tadi ya. Nggak apa-apa, dia tetap baca. Islam dibangun di atas 5 dasar: mentauhidkan Allah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat puasa Ramadan, dan berangkat haji. Itu artinya zakat termasuk dalam kewajiban bagi seorang muslim. Yang kewajiban orang muslim itu kayak zakat itu wajib buat semua muslim itu. Soalnya kan yang tadi aku bilang kayak ini ada tiga gitu, tiangnya gitu.
gitu. Yang dianggap mampu dalam syariat, siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka berdosa besar. Dosa besar itu kayak besar banget yang punya. Kayak harus tobat nasuhan, kalau nggak salah ya tobat nasuhan. Itu tobat yang sungguh-sungguh. Ya kalau misalnya tobat kayak yang nggak tobat bersungguh-sungguh, kayak misalnya dia misalnya dibilang jangan makan kayak misalnya dia apa tuh nggak sholat, terus dia bertobat, ya Allah aku tidak akan apa tuh tidak akan melalaikan sholat lagi. Itu kalau orang yang tobat nasuha itu dia emang tidak akan melalaikan sholat lagi. Kalau orang yang kayak tobatnya main-main itu tiba-tiba minggu depannya lalai lagi gitu, itu tobat yang tidak sungguh-sungguh. Itu kalau dosa besar. Yang maaf tadi zakat maka telah berdosa besar. Adapun jenis-jenis zakat, ini zakat fitrah, zakat mal itu ada dua. Zakat itu ada dua kalau nggak salah, berapa ya, lupa aku. Ada di buku fikih aku nih, ada nih. Ini materi-materinya kok ada dari buku fikih aku, diajarkan oleh Ustaz aku, Ustaz Febri. Nah, keduanya memiliki perbedaan baik dari segi harta dikeluarkan untuk zakat maupun waktu dikeluarkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya kamu itu menjadi ketentraman baik ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Jadi kita next, hukum orang yang membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban yang sangat jelas diperintahkan oleh Allah atas setiap kaum, bahkan merupakan termasuk salah satu rukun Islam, sehingga meninggalkan kewajiban membayar zakat merupakan sebuah perkara yang sangat besar gitu. Para ulama menggolongkan orang-orang yang menolak membayar zakat ke dalam dua kelompok. Keduanya itu memiliki kadar dan bentuk hukum yang berbeda. Bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat secara mutlak, maka orang yang seperti ulama telah bersepakat dihukum oleh Islam karena ia telah mendustakan Al-Quran dan hadis, serta mengingkari sesuatu yang menjadi kesepakatan agama. Dan kesepakatan agama ini secara pasti. Bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat secara mutlak, maka untuk orang yang seperti ini, para ulama telah bersepakat dia dihukum dikeluarkan dari Islam karena ia telah mendustakan Al-Quran dan hadis secara mengingkari sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan agama ini secara pasti. Dan menurut Imam Ahmad sebagai pengikut Hanafi, dengan orang-orang yang enggak menunaikan zakat karena kikir dihukum kafir, bagaimana orang meninggalkan sholat dengan alasan malas? Nggak boleh tuh meninggalkan sholat dengan alasan malas. Sementara menurut mayoritas ulama menyatakan bahwa orang yang enggak menunaikan zakat karena kikir tanpa mengingkari kewajibannya, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar dan dapat ancaman siksa yang keras pada hari kiamat kelak. Dan pelakunya tidak dikategorikan sebagai orang yang keluar dari Islam karena masih mengakui kewajiban syariat. Dan kedua ini lebih sesuai dengan hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat, hukumnya bagi beliau bersyahadat, kemudian ia melihat jalan apakah jalan. Adapun dari hadis tersebut, seandainya orang yang menolak mengeluarkan zakat karena kikir menyatakannya kafir, maka tidak akan ada pilihan baginya untuk masuk surga. Sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak, tapi kayaknya nggak cukup, kayaknya udah selesai aja ya. Soalnya
waktunya juga terbatas kan. Takutnya pas di-upload agak lama gitu. Jadinya udah ya. Oke, nama saya Muhammad Faizali, kembali ke Anda. Mari kita nulis. Wassalamualaikum. Oh, jangan sama tuh. Pokoknya salah. Oke, clear. Oke, sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf ya, belum mati ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.